Apakah kamu pernah bertanya-tanya bagaimana gurun yang jaraknya ribuan kilometer bisa menjaga hutan paling subur di dunia tetap hidup? Bisakah debu dari gurun memberi makan seluruh benua setelah menyeberangi lautan? Dengan baik. Atau, believe what? Akan Amazon akan ada tanpa Sahara? Jawabannya luar biasa. Tapi benar, tidak akan ada. Dua dunia yang berlawanan ini, gurun Sahara yang kering dan hutan hujan, Amazon yang lembab, sebenarnya terhubung oleh ikatan kehidupan yang tak terlihat. Dan ikatan ini tersembunyi dalam partikel debu yang dibawa angin. Di satu sisi Sahara, gurun panas terbesar di dunia. Di sisi lain, Amazon, hutan hujan terbesar. Yang satu terkenal karena kekeringan, yang lain karena hujan. Namun, kedua ekosistem ekstrim ini saling memberi kehidupan berkat jembatan yang terbentuk di atmosfer. Jarak di antara mereka 5.000 km, tetapi bagi alam itu tidak berarti apa-apa. Karena angin bisa melintasi waktu dan benua. Debu Sahara terutama berasal dari dasar danau kuno yang disebut Depresi Bodele. Jutaan tahun lalu, itu adalah danau air tawa raksasa. Setelah danau mengering, ia meninggalkan sedimen kaya mineral yang terbuat dari organisme laut mikroskopis. Saat ini, angin mengangkat sedimen ini ke langit setiap tahun, membawa warisan debu Sahara ke seluruh dunia. Angin mengambil debu ini dan membawanya ribuan kilometer melintasi Samudra Atlantik. Awan debu ini melewati Teluk Guinea dan mencapai Amerika Selatan hanya dalam beberapa hari. Perjalanan ini, yang rata-rata memakan waktu 5-7 hari, bukan hanya pergerakan udara, ini adalah salah satu transportasi nutrisi terpenting di planet ini. Sebagian debu jatuh ke lautan bersama hujan, sementara sebagian tetap bergerak di atmosfer. Data satelit menunjukkan bahwa debu Sahara kadang-kadang mencapai Karibia dan pesisir Florida. Jadi debu ini tidak saling menyentuh Amazon dan seluruh ekosistem Atlantik. Apa yang membawa debu ini? Jawabannya, angin pasat dan siklon laut. Angin ini berasal dari barat Laut Afrika dan bertiup dari timur ke barat melintasi Atlantik. Sistem yang sama juga mengarahkan badai tropis dan angin topan di musim panas. Jadi, dalam satu cara, badai dan debu Sahara berbagi jalur yang sama. Menariknya, ketika tingkat debu tinggi, jumlah angin topan di Atlantik menurun. Itu karena awan debu menghalangi sinar matahari dan memperlambat pemanasan permukaan laut. Jadi meskipun angin Sahara membawa kehidupan ke Amazon, ia juga mendinginkan lautan. Keajaiban sebenarnya dari debu Sahara terdapat pada mineralnya. Debu ini sangat kaya akan fosfor. Fosfor ini berasal dari sisa-sisa organisme mikroskopis yang dulu hidup di Danau Bodele. Tanah Amazon tidak sesehat yang kamu kira. Hujan terus-menerus mencuci mineral ke bawah permukaan, menyebabkan hilangnya nutrisi. Itulah sebabnya Amazon tidak dapat menyelesaikan siklus nutrisi sendiri, ia membutuhkan dukungan mineral dari luar. Dan disinilah Sahara berperan. Menurut data NASA yang diterbitkan pada 2015, sekitar 22.000 ton fosfor dikirim dari Sahara ke Amazon setiap tahun. Ini menyamai kehilangan fosfor tahunan di Amazon. Dengan kata lain, Sahara memasok kebutuhan pupuk Amazon dan menjaga keseimbangan siklus hidupnya. Gurun mengirimkan napas kehidupan ke hutan yang jaraknya ribuan kilometer. Selain fosfor, debu juga mengandung besi, kalsium, magnesium, dan silikon. Mineral ini penting bukan hanya untuk tanaman, tapi juga untuk plankton di laut. Debu Sahara yang jatuh ke laut memberi makan plankton, dan plankton menyerap karbon dari atmosfer. Jadi debu gurun menjaga kehidupan baik di dasar laut maupun di puncak hutan. Mengapa Amazon tidak bisa membentuk siklus ini sendiri? Jawabannya sederhana namun mengejutkan. Terlalu banyak hujan. Curah hujan deras terus-menerus mencuci nutrisi ke dalam tanah di luar jangkauan akar. Jadi, meskipun tanah Amazon tampak kaya, sebenarnya miskin nutrisi. Jika tidak ada dukungan mineral dari luar, dalam beberapa ribu tahun pertumbuhan hutan akan melambat, penyerapan karbon menurun, dan keanekaragaman hayati berkurang. Itulah sebabnya saat para ilmuwan mengatakan, tanpa Sahara, tidak akan ada Amazon. Mereka tidak melebih-lebihkan. Namun sistem ini rapuh. Jika perubahan iklim mengubah pola angin di atas Sahara, lebih sedikit debu yang akan bercampur ke udara. Sahara yang lebih lembab berarti lebih sedikit debu yang mengeringkan sumber fosfor Amazon. Akibatnya, salah satu hutan terbesar di dunia mulai melemah secara perlahan dan diam-diam. Jadi, jika udara di gurun berubah, nasib hutan yang jaraknya ribuan kilometer juga berubah. Hubungan misterius ini baru benar-benar dikonfirmasi oleh dunia ilmiah pada awal abad ke-21,0.
Satelit NASA CLIPSO mengukur jumlah debu yang diangkut dari Sahara ke Amazon dengan sensor berbasis laser. Rata-rata, 182 juta ton debu terangkat dari Sahara setiap tahun, dan 27 juta ton mencapai Amazon. Transfer besar-besaran ini bertindak seperti ekspor mineral alami planet. Apa yang dahulu hanya diduga di abad-abad sebelumnya, sekarang telah terbukti pasti. Debu Sahara memengaruhi tidak hanya Amazon, tetapi juga iklim global. Debu ini mendukung pertumbuhan mikroorganisme di permukaan laut, memicu pembentukan awan di atmosfer, dan memantulkan sinar matahari untuk membantu menyeimbangkan suhu. Jadi, saat napas kering gurun memberi makan jantung lembah hutan, ia juga menjaga denyut iklim bumi tetap seimbang. Saat ini, kita tahu alam tidak terputus. Angin di gurun, arus di laut, daun di hutan. Semuanya bagian dari satu siklus yang sama. Tanpa debu kering Sahara, vitalitas Amazon tidak bisa dipertahankan. Ini menunjukkan keseimbangan sempurna alam. Kematian gurun adalah kehidupan hutan. Jika kamu penasaran dengan hubungan ajaib lainnya di alam, jangan lupa suka videonya, berlangganan kanal saya, dan komentar di bawah. Hubungan mengejutkan apa lagi yang kamu pikir ada antar ekosistem? Bagikan ide kamu.